Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tertanggal 1 hingga 10 bulan Januari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Ya, oke, baik. Langsung situasi yang akan dihadapi Gemini bersama dengan pasangan adalah baik ya. Jadi beberapa kaum Gemini itu kayaknya memilih untuk healing dari relationship ini. Beberapa memilih untuk atau jangan-jangan ya menggunakan hubungan ini tuh sebagai bentuk dari sebagai batu loncatan gitu ya, sebagai batu loncatan untuk dia menyembuhkan diri dari situasi atau hubungan yang menyakitkan di masa lalunya dia, kayak gitu ya. Nah, kalau mari lihat energi dari kaum Gemini itu orang-orang yang lebih coba untuk memahami tentang diri dia sendiri, gitu ya. Jadi ini kan Gemininya mungkin sudah banyak makan asam garam, gitu ya, tentang kehidupan. Sehingga untuk kedepannya dalam kehidupan pribadi dia itu nggak mau lagi sembrono, gitu ya, nggak mau dengan mudah jatuh hati, tidak mau mengulang-ulangi kesalahan yang sama berkali-kali, gitu loh ya. Jadi apabila ternyata pasangan ini adalah seseorang yang dianggap Gemini cukup menyakiti dirinya, maka dia tidak mendendam, gitu ya. Dia bisa tidak marah, bahkan dia bisa mungkin sudah memaafkan, gitu ya. Tapi dalam memaafkan ini bukan berarti dia mau mengulangi kisah, ingin bersama. Dia udah nggak mau lagi di situ, gitu ya. Jadi maunya Gemini itu kayak gimana biar hidup dia itu tuh nggak ruwet, biar hidup dia tuh nggak ribet lagi. Dia akan berusaha dengan tenang untuk menyikapi, gitu ya, gejolak-gejolak rasanya dia ke pasangannya, gitu ya, ke seseorang ini. Atau ini dalam semua sektor hidupnya dia. Jadi kayak ada pertumbuhan secara batiniah di sini ya. Ada pertumbuhan batiniah dari Gemininya. Gitu loh. Jadi orang ini tuh nggak mau kerasa kerusu dalam hidup lagi. Gitu ya. Dia bisa sudah mengerti, oh ini hal yang baik untuk dilakukan, ini tidak baik. Oh ini merugikan aku. Kalau aku melakukan ini tuh berkemungkinan besar aku akan kecewa. Aku nggak mau lagi kecewa. Pernah menyicip rasa kekecewaan itu, pahitnya kayak gimana, aku nggak mau lagi. Nah, di sana ya. Jadi ini kayak orang-orang Gemini itu udah tahu titik terang tentang hidupnya dia. Dia udah tahu sampai sejauh mana kelemahannya dia, gitu ya. Sisi-sisi mana dirinya itu tuh yang bisa mempersulit diri dia sendiri. Udah paham dia. Atau setidaknya sedang berprogres untuk semakin memahami. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mari tangkap, gitu, sikap permusuhan memang tidak ada. Walaupun ternyata orang ini nyakitin dia, tidak ada sikap permusuhan, gitu ya. Tetapi mau menyambung untuk dalam relationship ini, dia pun di situ tuh tidak mau. Nah, seperti itu ya. Jadi hampir-hampir ini kelihatannya tertarik dengan si pasangan, nampaknya Gemini ini tuh sudah tidak lagi, gitu. Beberapa kaum Gemini tuh merasa sudah asik ya, sendiri tanpa ada pasangan, udah asik, udah dapat dia keheningannya di situ.
gitu ya. Jadi menganggap bahwa relationship dengan seseorang ini tuh bisa relationship yang menghabiskan banyak energi dia, dan dia nggak mau, gitu loh. Oh, orang ini bakal bikin aku ruwet ini, orang ini bakal bikin aku ribet, gitu ya. Nggak mau aku, gitu loh. Orang ini nggak jelas ini sama aku nggak mau. Nah, modelnya kayak kita. Lah, wong dia pernah nyakiti aku kok, dulu aja dia pernah nyakiti aku. Terus belum tentu dia berubah menjadi baik ketika dia datang kembali ini, gitu ya. Jadi lebih berhati-hati energi Gemini menghadapi si pasangan, gitu. Kasih beban lagi untuk aku. Datang dia kasih beban lagi. Nggak mau aku. Nggak mau aku. Nah, kayak gitu ya. Orang ini tuh nggak tulus sama aku, gitu. Ngapain aku buang-buang waktunya aku untuk orang yang tidak tulus? Ngapain aku buang-buang waktu untuk hubungan yang jenisnya seperti ini, gitu ya. Misalnya jika ternyata Gemini lagi berhubungan dengan pacarnya orang, istrinya orang, suaminya orang. Ngapain aku berhubungan dengan pasangannya orang ya? Yang ada tuh aku yang terluka, gitu. Aku yang sakit, aku yang pedih. Ngapain? Nah, kira-kira gitu. Atau ngapain aku dengan orang yang manja ya? Ngapain aku dengan orang yang egois ya? Gitu lah. Udahlah, aku jadikan dia teman sajalah. Nah, mungkin seperti itu. Atau ada sama sekali menutup koneksi, enggak mau berurusan, mau jadi teman pun tak mau lagi. Nah, ada yang pilih seperti itu. Karena mau menyudahi drama, gitu ya. Karena beberapa bisa bilang bahwa dia udah masa lalunya aku, ngapain lagi masa laluku ku bawa untuk ke depan, gitu ya. Aku harus move on, aku harus jalan, gitu lah. Nah, di sana, gitu ya. Jadi energi kebersamaan sebagai pasangan, mari lihat itu tidak kuat, gitu ya. Tidak kuat. Ibaratnya kayak tidak mau memberikan cinta yang tulus itu, tidak mau. Gitu. Cinta sebagai sesama manusia, oke, bisa jadi ada. Tapi cinta yang kemudian untuk ingin bersama dalam sebuah ikatan, itu yang kayaknya Gemininya emoh. Gemininya nggak mau, karena ini memang bisa agak menyulitkan ini pasangannya Gemini ini ya. Bisa orangnya diam, pergi, menjauh, atau bisa marah-marah, egois, terlalu menuntut gitu ya, terlalu sensitifan gitu loh ketika menghadapi Gemini. Bisa orangnya berubah-ubah, sebentar kayak gini, sebentar kayak gitu. Jadi bikin puyeng Gemini, gitu loh. Tiba-tiba udah meledak, gitu ya. Meledak marahnya, tiba-tiba udah sayang banget sama Gemini. Jadi Gemini bisa bingung kayak gitu. Apa sih sikap dia ini kayak gitu, ya? Cemburuan, nuduh-nuduh yang nggak jelas, gitu. Sering ngajak berantem, sering ngajak ribut, gitu ya. Atau ya untuk hal yang vice versanya, orang ini diam, pasif, nggak melakukan apa-apa, gitu ya. Tidak memberikan keputusan tentang hubungan ini. Pokoknya adalah yang dilakukan pasangannya Gemini ini tuh yang bikin Gemininya kecewa berat, gitu loh. Sakit gitu ya. Nggak nyangka-nyangka dia bahwa pasangannya ini tuh tega ngelakukan apalah itu hal-hal yang dia lakukan itu. Gitu. Jadi kayak aku tertipu oleh kamu, ujar-ujar kayak gitu tuh ada ini kayaknya di Gemininya. Aku tertipu. Gitu ya. Kalaupun ada di sini energi pasangan Gemini, ini kayak yang kalau ini berganti-gantian ini, sebentar bilang aku mau kamu, tapi ceritanya mau ya. Ceritanya mau. Terus ada yang bilang
kemudian sebentar lagi bisa bilang, enggak, aku nggak mau kamu, gitu. Berubah-ubah tadi Mari katakan ya, berubah-ubah banget. Sebentar mau, sebentar nggak mau, sebentar mau, sebentar nggak mau. Kalau udah manis, manis banget. Tapi kalau sebentar lagi bisa berubah jadi kayak raksasa gitu ya. Tega gitu. Tega nyakitin, tega lukain gitu ya. Tega ngecewain gitu ya. Penilaian-penilaian dari Gemini untuk pasangannya. Memang ya ini panas dingin ini. Energi dari pasangannya Taurus ini. Gitu. Kalau nggak bawel banget, ini diam aja. Orangnya diam aja gitu ya. Tapi dia sebenarnya, entah dia sadar atau enggak, ini permainan mental ini. Pasangannya Gemini ini, main mental. Kena mentalnya Gemini. Karena dia. Gitu ya. Jadi kalau Mari lihat sih, hubungan ini masih hubungan yang lumayan gamang gitu ya. Bisa tetap manis. Bisa tetap manis. Tapi gamang di situ. Tidak melihat tentang masa depan. Gitu ya. Nggak melihat tentang masa depan. Di sana. Jadi orang ini tuh jalannya tuh kayak yang nggak pasti untuk Gemini gitu ya. Ceritanya gini. Aku tidak ingin bersama dengan kamu, tapi aku mau kamu ada. Itu dia energi pasangannya. Aku mau kamu ada. Jadi kalau sudah cerita aku mau kamu ada, aku mau kamu jadi milikku. Ini cara pandang pasangan Gemini ke Gemini bisa kayak yang Gemini seperti sebuah benda-benda. Bukan dia melihat bahwa Gemini ini makhluk yang berjiwa. Gitu lah. Makhluk yang punya perasaan. Makanya bisa tega. Bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah nggak jelas. Gitu ya. Ini butuh perhatian sebenarnya dari Gemini. Gitu. Semakin dia nggak dapatkan perhatian dari Gemini, bisa dia tuh semakin gusar. Semakin kasar. Walaupun sebenarnya caranya dia tuh minta perhatian Gemini salah gitu ya. Tapi dia tetap direspon. Walaupun responnya itu respon perkelahian misalnya gitu ya. Itu memuaskan dia. Ada ego yang kencang di situ. Dari pasangannya Gemini ini. Kencang banget egonya. Gitu ya. Untuk yang lebih ringan, bagi yang hanya diam saja, ya jangan-jangan dia memang sudah memutuskan hubungan dengan Gemini ini. Gitu. Tidak mau terkoneksi dengan Gemini lagi. Gitu ya. Mungkin dia menganggap bahwa Gemini tidak sebegitu tertariknya kepada dia, gitu ya. Dia ini kan butuh orang yang memuja dia, gitu ya. Nature-nya kita sebagai manusia loh, gitu. Nah ternyata dia nggak dapat, dia nggak lihat ada effort dari Gemini untuk dirinya, gitu. Lah terus untuk apa? Nah, katanya demikian, gitu ya. Untuk hal yang lebih ringannya, untuk apa? Aku nggak dapat kok perhatian dari Gemini, gitu ya. Atau aku nggak sanggup lah ngadapin Gemini ini, gitu. Aku nggak sanggup, gitu ya. Aku butuh seseorang tuh yang memang membutuhkan aku. Di jalur hal yang positif loh ya. Tapi ternyata Gemini ini enggak nih. Dia diam-diam aja di sana, gitu loh. Dia diam-diam, ya aku nggak mampu lah, gitu ya. Aku nggak mampu. Memang ada ini bertanya-tanya ini pasangan Gemini. Gemini ini sebenarnya ke aku ini mau kayak gimana sih? Gitu ya. Jadi kalau Mari katakan ini lebih cocok jadi temen aja gitu.
lebih teman aja kalau kayak gininya. Kalau kayak gini modelannya, gitu ya. Ini bisa nggak sabaran ngelihat Gemini, gitu. Gemini bisa ngelihat orang ini sebagai beban, gitu lah ya. Nah, jadi ya mungkin belum cocok ya kalau untuk relationship, gitu ya. Kalau ini masih pacaran, ya bisa mempertimbangkan ulang ya. Nah, tapi kalau ini sudah masuk ke pernikahan, mari rasa ya self love banyak-banyak lah ya. Sibuk aja dengan diri sendiri dulu gitu. Terutama ini si pasangannya Gemini ini. Gitu. Kalau Gemini sebenarnya hidup dia sudah anteng di situ ya. Dia udah tahu ini tujuan hidupnya dia tuh kemana. Gitu. Nah, pasangan Gemini ini yang mari lihat mungkin bolehlah dia orangnya self love dulu. Kalau ini udah rumah tangga loh ya. Kalau dia merasa habis kesabaran, dia mudah ngamuk gara-gara Gemini ini. Ngamuk dia ini tuh itu udah menunjukkan ya bahwa ternyata ada yang harus dibenahi dari dirinya dia, menyeimbangkan antara energi yang masuk ke dalam dirinya sama energi yang keluar itu tuh harus balance di situ. Gitu ya. Ini harus meningkatkan value diri lagi nih. Value diri. Gitu. Ya. Nah, di sana. Baik ya. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Gemini, Sagittarius. Kemudian hadir energi dari Scorpio di sana. Ada energi dari Capricorn. Ada energi dari Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.